Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohid, MPM terakhir 039. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan. Lanjut yang pertama. Satu, pengertian landasan pendidikan. Pengertian landasan pendidikan terdiri dari dua suku kata, yaitu landasan pendidikan dan pendidikan. Untuk lebih jelasnya, maka di bawah ini penulis akan mencoba untuk membawakannya. Pengertian landasan. Landasan adalah dasar tempat berpijak atau tempat dimulainya suatu perbuatan. Dalam bahasa Inggris, landasan disebut dengan foundation, yang dalam bahasa Indonesia-nya menjadi fondasi A. Pengertian pendidikan. Pengertian berasal dari kata didik. Kata ini mendapatkan awal sehingga menjadi mendidik. Artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan bimbingan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Di bawah ini beberapa pengertian pendidikan menurut para ahlinya. Di antaranya, yang pertama, menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah bimbingan atau pembinaan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Dan yang kedua, menurut tafsir menyatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan yang diberikan kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal. Yang ketiga, menurut John Dewey, pendidikan adalah suatu proses pembaruan makna pengalaman. Hal ini mungkin akan terjadi dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda. Mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan kesinambungan sosial. Dan yang keempat, menurut M.G. Levergel, pendidikan adalah setiap pergaulan yang terjadi antara orang dewasa dengan anak-anak merupakan lapangan dalam suatu keadaan di mana pekerjaan mendidik itu berlangsung. Dan yang kelima, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Ayat 1, dinyatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Kedua, fungsi landasan pendidikan. Beberapa fungsi landasan pendidikan adalah sebagai acuan atau tolak ukur atau acuan konsep dan teori bagi setiap pendidik praktik pendidikan. Kedua, sebagai konsep atau cara pandang dan sikap dalam melaksanakan tugas pendidikan. Yang ketiga, sebagai motivator dalam menemukan dan menggali konsep-konsep pendidikan. Keempat, mendorong pemikiran kritis terhadap teori pendidikan sehingga bisa memilah mana yang bisa diperhatikan dan dikembangkan dalam proses pendidikan. Membentuk pola pikir dan pola kerja dalam berpraktek belajar mengajar. Jenis-jenis pendidikan landasan. Yang pertama, landasan religius pendidikan. Yang kedua, landasan filosofi pendidikan. Yang ketiga, landasan ilmiah pendidikan. Yang keempat, landasan psikologis pendidikan. Yang kelima, landasan sosiologis pendidikan. Yang keenam, landasan antropologi pendidikan. Keenam, landasan ekonomi pendidikan. Landasan biologis pendidikan. Landasan politik pendidikan. Landasan historis pendidikan. Landasan fisiologis pendidikan. Dan yang terakhir, landasan hukum atau yuridis pendidikan. Pengertian teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitas orang lain. Ciri-ciri pembelajaran konstruktivistik. Menurut Yulewati yaitu pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Dua, belajar adalah merupakan penafsiran personal tentang dunia. Yang ketiga, belajar merupakan proses yang aktif di mana dikembangkan berdasarkan pengalaman. Dan yang keempat, pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan, negosiasi, makna melalui berbagai informasi atau menyepakati suatu pandangan dalam berinteraksi atau bekerja sama dengan orang lain. Yang terakhir, belajar harus disituasikan dalam latar atau setting yang realistik
Penilaian harus terinteraksi dengan tugas dan bukan merupakan kegiatan yang terpisah. Prinsip-prinsip konstruktivisme. Pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid. Ketiga, murid aktif mengkonstruksikan secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi belajar lancar. Dan yang kelima, struktur pembelajaran sekitar konsep diutamakan pada pentingnya sebuah pernyataan. Kelima, cari dan menilai pendapat siswa. Ketujuh, menyesuaikan bahan pengajaran untuk menggapai anggapan siswa. Yang terakhir, dari semua itu hanya ada satu prinsip yang paling penting adalah guru tidak boleh hanya semata-mata memberikan pengetahuan kepada siswa. Ketujuh, pembelajaran menurut konstruktivisme. Siswa mencari arti sendiri dan cari mereka pelajari. Ini merupakan proses penyesuaian diri konsep dan ide baru yang dengan bentuk kerangka pikiran yang telah ada dalam pikiran mereka. Pembelajaran dimaksud adalah pembelajaran yang mengutamakan keaktifan siswa, menerangkan pada kemampuan mind on start literasi, dan mengakui adanya konsep awal yang dimiliki siswa melalui pengalaman sebelumnya. Kendala dalam penerapan dan pembelajaran konstruksisme. Guru merasa kesulitan memberikan contoh-contoh konkret dan realistik dalam proses pembelajaran, dan hal ini guru harus memiliki kreativitas yang tinggi dalam menyampaikan materi. Guru tidak ingin berubah dalam menggunakan model pembelajaran. Guru merasa nyaman dengan model pembelajaran tradisional yang yaitu model ceramah. Pengertian Pancasila dan kebudayaan. Pertama, pengertian Pancasila. Sebagai manusia kita patut mengerti tentang Pancasila itu. Yaitu ada 5 arti buah prinsip atas atau asas atau prinsip tersebut antara lain. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian kebudayaan. Kebudayaan sangat erat dengan masyarakat, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh budaya yang dimiliki oleh masyarakat ini sendiri. Sedangkan menurut Solo Sumarjin, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan kebudayaan adalah antropologi. Pengertian kebudayaan dan Pancasila. Kebudayaan Indonesia ialah budaya yang berdasarkan Pancasila. Ada 2 hal yang dikandung dalam Pancasila, yaitu pluralisme dan teosentrisme. Demokrasi terletak dalam partisipasi seluruh warga negara dalam kebudayaan. Kebudayaan Indonesia dapat didefinisikan sebagai seluruh kebudayaan Indonesia telah ada sebelum terbentuknya negara Indonesia pada tahun 1945. Seluruh kebudayaan tempat yang berasal daripada kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam suku-suku. Pancasila berakar dari kebudayaan. Kita mengetahui bahwa kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang berdasarkan Pancasila. Itu berarti Pancasila berkaitan dengan erat dengan kebudayaan Indonesia. Kebudayaan juga dapat diartikan sebagai sesuatu atau simbol. Kita gambarkan suatu perusahaan. Dalam sebuah perusahaan yang sibuk, kegiatan yang bersifat praktis dan sehari-hari saja. Misalnya ada aspek kebudayaannya, dan nilai simbolnya. Nilai terletak pada kerja kerasnya, sedangkan simbol modernitas merupakan sistem organisasi. Membuat sistem modern semakin abstrak yang personal dengan manajemen perorangan atau warga. Itu juga Indonesia sebagai bangsa dan negara. Kebudayaan itulah yang menjadi ciri khas keindonesiaan. Seluruh kebudayaan adalah yang paling spektakuler adalah bangsa Indonesia. Karena melalui bahasa Indonesia, koneksi sosial antar etnis dan budaya dapat terjalin dengan sangat baik. Pluralisme mengatur hubungan antar budayaan, prinsip yang mengatur substansi demokrasi. Istilah teonomi berasal dari hubungan dinamis antara yang absolut dengan yang relatif, antar agama dengan kebudayaan. Konsep ini Pancasila adalah sebuah teori karena pada dasarnya kepada ketuhanan yang Maha Esa yang mutlak. Keempat, sila yang lain adalah kebudayaan yang relatif. Keperluan manusia diakui sepenuhnya asal keperluan itu tidak bertentangan dengan prinsip keagamaan.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.